ya apa, perjanjian orang ini dengan si makhluk astral ini atau setan ini atau iblis ini, sehingga dia menjadi hantu orang itu. Dan hantu orang ini dipercaya dia sebenarnya manusia biasa yang menganut ilmu hitam, yang ingin belajar ilmu hitam, yang mendalami ilmu hitam. Banyak kasus meninggalnya bayi-bayi maupun ibu-ibu yang ada di Kalimantan dikaitkan dengan hantu orang. Walaupun cerita ini tidak setenar KKN di Desa Penari, tapi cerita ini sangat tenar sekali di Kalimantan. Oke, selamat datang di channel Up2 Borneo. Sehat selalu untuk kita semua ya teman-teman. Pada tayangan kali ini gue akan membahas salah satu cerita yang ada di Kalimantan. Tepatnya yaitu Kalimantan Timur. Di salah satu desa di Puhuluan Mahakam teman-temannya. Nama desanya sendiri yaitu Tuana Tuha. Jadi cerita ini sangat populer teman-teman zaman dahulunya. Di desa itu terdapat sebuah tajau. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu tajau itu yaitu sebuah guci. Jadi kalau orang Kalimantan menyebut guci itu yaitu tajau. Peruntukan guci ini sendiri sebenarnya zaman sekarang tidak ada jauh berbeda teman-temannya, seperti peruntukan di daerah-daerah lainnya. Dia terbuat dari tanah liat yang dibakar dan dibentuk sedemikian rupa untuk dinikmati keindahannya teman-temannya. Kadang-kadang orang pembeli guci itu atau tajau itu ditaruh di etalase lemari, habis itu ditaruh di ruang tamu dan lain sebagainya. Yang jadi pembeda yaitu zaman dahulu, tajau ini terdapat di salah satu desa di Puhuluan Mahakam yang saya sebutkan tadi, yaitu desa Tuana Tuha. Di sana terdapat sebuah tajau. Jadi konon ceritanya teman-teman, apabila orang melihat tajau itu, bisa dipastikan orang itu akan menjadi hantu orang. Wow, luar biasa teman-teman, serem juga ya cerita. Jadi memang di Kalimantan Timur itu sendiri tidak lepas dari cerita-cerita mistis. Karena memang kehidupan orang Kalimantan zaman dahulunya yaitu animisme, yaitu mempercayai adanya roh-roh dan kehidupan di alam lain. Bukan hanya zaman dahulu teman-teman, tapi sampai sekarang pun masih banyak yang menganut paham seperti itu teman-teman, yaitu animisme. Jadi sebelum saya masuk ke cerita teman-teman, sebenarnya tajau atau dia merupakan salah satu benda yang disakralkan ya di Kalimantan Timur. Tapi tidak semua tajau atau guci ini yang disakralkan. Hanya ada beberapa guci atau tajau yang disakralkan. Jadi di Kalimantan itu sendiri, dia apabila ada orang yang melanggar adat dan dihukum adat, salah satu yang harus dibayarkan yaitu guci. Tapi bukan sembarang guci ya. Jadi guci itu benar-benar guci tua teman-temannya. Selain itu juga ada yang lain ya. Jadi seperti menyiapkan mandau, menyiapkan gong, dan lain sebagainya teman-teman. Itu merupakan salah satu persyaratan untuk membayar hukum adat tersebut. Apabila ada orang-orang yang melanggar adat. Tajau yang ada di Tuana Tuha ini, saya kurang paham teman-teman ya. Jadi saya belum mengeksplor sedemikian rupa, mengeksplor sampai habis bagaimana ceritanya sampai-sampai orang bisa melihat tajau itu langsung menjadi hantu orang. Tapi teman-teman, yang saya pernah dengar cerita, karena cerita ini sangat populer sekali di Kalimantan, yang saya pernah dengarkan yaitu zaman dulu kalau lu nggak ngelihat tajau ini atau guci ini, lu nggak keren. Kalau lu belum jadi hantu orang, lu nggak keren, seperti itu. Jadi mereka berkeinginan sekali untuk melihat tajau ini teman-temannya. Wow, kadang-kadang kalau dipikir nggak masuk logika teman-temannya. Masa mau kita melihat tajau langsung jadi hantu orang? Nah, cerita ini pun belum bisa saya buktikan secara valid teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang ada di Kalimantan, khususnya Tuana Tuha, yang lebih memahami cerita ini lebih dari saya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan review ulang, kalau memungkinkan kita akan bahas ulang. Kita balik ke cerita hantu orang teman-teman. Hantu orang ini, dia pada siang harinya, dia seperti manusia biasa. Dia beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pembeda adalah apabila malam hari, terutama di lingkungan sekitar ada ibu-ibu atau wanita yang sedang hamil, dia akan pantau terus sampai ibu itu akan melahirkan.
Karena hantu orang ini sendiri makanannya yaitu darah segar teman-teman, maupun janin bayi. Banyak kematian ibu-ibu atau wanita dikaitkan dengan hantu orang, yang menurut pemikiran mereka apabila ibu-ibu itu atau mati beranak, maksudnya meninggal dalam keadaan melahirkan, itu janinnya dimakan oleh hantu orang. Jadi setiap ada ibu-ibu atau melahirkan, maka keluarga si ibu ini atau wanita ini dia akan berkumpul di wadah rumah ibu tersebut atau wanita tersebut. Mereka akan berjaga-jaga sampai ibu itu melahirkan. Karena konon katanya apabila ada wanita atau ibu-ibu ini yang ingin melahirkan, maka hantu orang itu akan bersembunyi di bawah kolong atau di atas plafon untuk memantau ibu itu. Apabila ada kesempatan, dia akan memakan atau meminum darah si ibu tersebut atau wanita tersebut. Wow, luar biasa, mengerikan sekali ya. Ada cerita juga yang saya dengar langsung dari orang-orang tua kami, bahwa salah satu penangkal dari hantu orang ini yaitu daun nanas teman-teman. Jadi daun nanas itu ada ujungnya yang tajam-tajam itu, kita tempel di setiap sudut rumah atau di rumah tersebut. Maka hantu orang tersebut tidak akan berani mendekat ke rumah tersebut. Itu menurut kepercayaan mereka teman-teman ya. Karena menurut kepercayaan mereka apabila hantu orang tersebut mendekat, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Hantu orang ini juga saya pernah dengar dia bisa menghilang teman-teman. Jadi begitu dia mampir ke rumah orang, langsung tiba-tiba langsung ada di depan rumah orang, mengetok-ngetok pintu rumah tersebut untuk menanyakan benarkah orang di sini ada yang hamil, seperti tamu biasa teman-teman, seperti orang biasa. Tapi dia tiba-tiba timbul langsung di depan rumah tersebut menanyakan apakah benar ini ada orang hamil dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi dia akan memantau terus pergerakan dari ibu-ibu tersebut. Cerita terakhir yang saya dapatkan dari Tajau atau Guci ini, konon katanya Guci itu berada di sebuah hutan dengan kondisi retak teman-teman ya, dengan kondisi retak. Tapi cerita ini pun belum bisa saya validkan ya, seperti apa cerita sebenarnya di daerah sana, karena daerah Tuana Tuha sendiri terletak jauh di Hulu Mahakam. Nanti kita akan explore lagi seperti apa cerita dari Tajau atau kondisi Tajau, maksudnya kondisi Tajau pada saat sekarang ini, apakah masih ada atau tidak ada. Nanti kita akan tanya lagi ya lebih detail. Jadi teman-teman, di Kalimantan itu sendiri memang sangat lekat ya dengan hal-hal mistis. Dan hantu orang ini dipercaya dia sebenarnya manusia biasa yang menganut ilmu hitam, yang ingin belajar ilmu hitam, yang mendalami ilmu hitam. Jadi entah seperti apa perjanjian orang ini dengan si makhluk astral ini atau setan ini atau iblis ini, sehingga dia menjadi hantu orang itu. Apabila dia tidak mendapatkan darah atau janin ibu itu, maka dia akan kelaparan teman-teman. Dia akan merasakan haus yang luar biasa. Maka itu dia akan berjalan-jalan terus untuk mencari-cari di mana kira-kira ada ibu atau wanita yang hamil. Bahkan teman-teman, zaman sekarang pun masih dipercaya bahwa hantu orang itu masih ada. Jadi hantu orang itu sama seperti hantu kuyang teman-teman. Dia siang manusia biasa, malam jadi hantu dan mencari makanan atau minuman berupa darah itu teman-teman. Hantu kuyang pun seperti itu, dia merupakan orang biasa yang menganut atau mempelajari ilmu hitam sehingga tubuhnya menjadi seperti itu teman-teman. Jadi dengan kepala dan isi badan yang terurai, jeroan tubuh yang terurai. Nah, itu mereka juga menganut ilmu hitam, sama halnya seperti hantu orang. Jadi cerita ini memang tidak sebenar KKN di Desa Penari, tapi cerita ini sangat populer di Kalimantan. Buat teman-teman yang mau berbagi cerita baik dari Kalimantan maupun luar Kalimantan, boleh DM ke geng F2 Borneo dan kita akan bahas seperti cerita yang saya bahas sekarang, agar kita bisa angkat cerita-cerita dan kearifan lokal di daerah tersebut. Baik teman-teman, itu tadi tayangan tentang Tajau atau Guci yang ada di Kalimantan Timur yang bisa menyebabkan orang yang melihatnya menjadi hantu orang. Cukup sekian dari saya. Kita akan jumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya dengan cerita-cerita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.